Oke ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sampai bertemu lagi dengan saya di pertemuan kelima ya. Ini hari ini masih melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Sebenarnya sudah dibahas juga di minggu lalu, tapi memang waktunya sudah hampir selesai ya kemarin ya. Jadi membahasnya sedikit lebih cepat. Makanya saya akan coba ulang kembali di sini. Oke, materi yang terakhir itu masih mengenai trust, yaitu mengenai beban beban kritis. Nah, di sini beban kritis itu setelah kita menghitung kemarin ya dan menggunakan diagram Cremona, kita sudah menghitung gaya-gaya yang terdapat dari setiap member dari trust itu. Nah, sekarang kita harus melakukan perhitungan di sini, menentukan berapa besar beban kritisnya dan di daerah mana yang yang memiliki gaya atau beban kritis di situ. Nah, di sini pada dasarnya jika batang panjang ya dan berpenampang kecil, contohnya kalau misalkan kita lihat di ya jembatan itu barok itu kan itu ya barok-barok di jembatan itu kan bentuknya panjang ya, tapi penampangnya itu ya relatif kecil jika dibandingkan dengan panjangnya. Kan panjangnya jembatan misalkan bisa sampai ke 50 meter, katakanlah 100 meter gitu kan, atau misalkan yang lebih panjang lagi bisa sampai 200 meter, itu kan panjang dan sedangkan penampangnya kan juga tidak tebal kan ya. Penampangnya itu ya eh, kecil juga gitu. Nah, maka di situ ada batas gaya batang maksimum atau F kritis di situ. Jadi si batang itu bisa menerima seberapa besar si gayanya sebelum dia bisa terjadi buckling di situ atau tertekuk gitu kan. Kalau misalkan otomatis kan kalau lebih panjang ya, kalau misalkan batangnya itu lebih panjang kan ketika dia mengalami gaya kan akan lebih mudah tertekuk kan ya. Contohnya kan kalau misalkan kita punya katakanlah ya kayu lah gitu kan, kalau misalkan diberikan yang kecil ya, kalau yang pendek itu kan lebih susah gitu untuk memberi sampai menekuknya itu, sedangkan kalau yang lebih panjang itu kan lebih mudah ya, itu karena ada momen inersia di situ kan. Semakin panjang dengan gaya yang kecil saja sudah bisa eh, melakukan dorongan, atau misalkan kalau di situ kalau di kayu ya atau di baja di batang gitu ya, bisa membuat batang itu tertekuk di situ gitu. Nah, ini bisa ya kalau misalkan kan di jembatan contohnya itu kan kemarin itu melakukan apa namanya penumpunya ya, penumpunya itu kan engsel atau sendi itu ya, yang segitiga itu kan biasanya di dua-duanya di ujung-ujungnya. Nah, kalau kedua ujungnya itu menggunakan kedua apa penumpu engsel, maka akan melakukan pembebanan tekuk Euler di sini atau FE. Nah, di sini rumusnya itu adalah F kritisnya itu sama dengan V kuadrat E kali I per L kuadrat di sini. Di mana E-nya itu adalah modulus elastisitas, I-nya itu adalah momen inersia, dan L-nya itu adalah panjang batangnya. Jadi kalau misalkan terlihat di sini ya, ini kita punya batang dengan panjang L, nah maka jika diberikan beban tertentu, maka dia akan lebih mudah terbentuk buckling atau tertekuk di situ jika tidak stabil ya, atau melewati atau mendekati beban kritisnya, apalagi kalau melewati beban kritisnya ya bisa jadi patah, jadi nantinya bisa kolaps atau runtuh ya di situ. Itulah yang dinamakan beban kritis, terutama di batang member-member struktur ya, yang umumnya terjadi. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya di sini itu tadi kan apa sih penyebabnya dia bisa tertekuk di situ kan, dia bisa menekuk karena adanya momen inersia di situ. Nah, jika batang itu ditekan, katakanlah kita mau dia punya batang ya, batang seperti digambar di sini ya, di sini. Nah, kemudian batangnya ini kita tekan, dia mengalami tekanan di situ, maka dia akan tertekuk, melengkung gitu. Kalau misalkan melebihi F kritisnya ya. Nah, melengkungnya itu kan ada dua kemungkinan di sini. Kalau misalkan kita buat di sini sumbu Y dan sumbu X di situ, maka dia akan ada dua kemungkinan. Melengkungnya itu terhadap sumbu Y di sini gitu ya, melengkung ke depan dan belakang, atau melengkungnya ke atas dan ke bawah di situ kan, terhadap sumbu X inersianya di situ. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, ketika benda itu ditekan ya, batang itu ditekan, nah kita harus menentukan kalau misalkan dia penampangnya, kalau misalkan persegi sama sisi ya tidak masalah ya, karena besarnya luas penampang baik terhadap sumbu Y maupun terhadap sumbu X jumlahnya sama gitu kan. Tapi kalau misalkan dia batangnya itu bentuknya persegi, persegi panjang yang antara lebar dengan
panjangnya itu berbeda, nah itu akan berbeda hasilnya, nanti akan kecenderungan melengkungnya kemana, nah itu harus ditentukan di situ, karena itu yang menentukan F kritisnya di situ. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di sini momen inersia untuk penampang persegi ya, di situ ada dua rumus dasarnya sebenarnya. Pada dasarnya rumus dasarnya kan di sini. Kalau misalkan dia terhadap sumbu X, maka rumus dasarnya adalah inersia terhadap sumbu X itu sama dengan integral dari Y kuadrat dA di situ. Tapi kalau misalkan terhadap sumbu Y, ya tinggal dibalik saja ya. Kalau inersia terhadap sumbu Y itu adalah integral dari sumbu X, nilai X dikuadratkan kali dA. Itu adalah rumus dasar momen inersia untuk penampang ya di situ. Nah, sekarang jika kita lihat di sini untuk sumbu X ya, jika inersianya terhadap sumbu X terhadap ini kan di sini. Jadi kita buat di sini pusatnya itu di sini, pusatnya di tengah ya, di pusat beratnya di tengah-tengah di situ. Dan kita lihat inersia terhadap sumbu X-nya di situ. Kalau kita lihat di terhadap sumbu X, inersia terhadap sumbu X ini kan berarti kan ini ya. Nah, sekarang contohnya kita lihat aja di sini. Ini bagian kecil, misalkan sebagian kotak kecil di sini. Ini berarti kan ini berarti kalau misalkan horizontalnya A ya, ini sepanjang A dan tingginya 2A misalkan gitu. Berarti kan di sini itu adalah dx per dy ya, sebentar kalau untuk di bagian yang terkecilnya ini gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita kumpulkan ini di dalam suatu tinggi, misalkan di sini y gitu ya. Misalkan ini y, nah ini kalau sepanjang y ini kita kumpulkan bagian-bagian kecil itu gitu. Di sini kan dx per dy, dx per dy, dx kali dy, dx kali dy, dx kali dy ya. Nah, akan muncul jadi persegi ini kan, bagian di sini. Di mana uh, ini itu adalah sama dengan A dikali dy di situ kan, samanya di situ. Berarti dA-nya ini kan jadi A kan. Jadi luas aras, jadi suatu perluasan kan di situ. Jadi itu ya jadi dA di situ. Jadi kalau momen inersianya ini kita lihat gitu. Berarti di sini tuh sama dengan y kuadrat A kali dy. Ya kan, A kali dy ini. Nah, y kuadrat itu jadi kalau misalkan kita ingin menghitung inersia dengan jarak di y gitu kan, y tertentu di situ. Di mana y-nya itu di sini kan ini, y-nya kan ini kan. Ini sumbu y. Y-nya itu panjangnya 2A gitu kan. Berarti kalau misalkan pusatnya di sini, berarti ada di sini A, di sini minus A gitu kan. Ini 0 gitu. Nah, makanya di sini pusat integralnya itu batasnya itu adalah dari minus A ke A di situ. Nah, sekarang kita tinggal integrasi rumus itu kan. Tadi Y kuadrat A kali dy kan. Nah, yang A-nya bisa dikeluarkan, Y-nya diintegralkan. Didapat sepertiga AY pangkat 3 di situ kan. Nah, Y-nya kemudian dimasukkan harganya, yaitu A dan minus A ya. Nah, setelah diselesaikan, kita bisa dapatkan bahwa inersia momen inersia di sumbu X itu terhadap sumbu X itu adalah besarnya 2 per 3 A pangkat 4 di situ. Nah, kita dapat 1. Sekarang kalau misalkan kita lihat di sumbu Y, momen inersia terhadap sumbu Y di sini terhadap ini gitu kan. Berarti kan nilainya itu adalah X kan. Di X kalau kita ingin menghitung di sini berapa gitu kan. Misalnya gitu ya. Berarti kan di sini berarti ini sama. dx, dy juga. Tapi ini ke bawah kan. Terus tumbuh semakin ke bawah dan ini ke atas juga gitu. Sehingga kita bisa dapatkan di sini itu adalah panjang ini. Panjang ininya itu kan dx. Di sininya sepanjang y kan. Sepanjang y-nya itu di sini y-nya 2a. Berarti 2a kali dy kan. Makanya di sini dA-nya itu adalah 2a kali ini di sini dx ya. Di sini kan dx, jadi 2a dikali dx. Nah ini. Dan tadi x kuadrat. X kuadrat ini batasnya di mana? Karena di sini x-nya itu adalah sepanjang a. Berarti kan kalau dari sini kan ini x. Itu ya, ini panjangnya a. Berarti kan kalau di sini ini minus setengah a dan di sini setengah a kan. Ini 0 gitu. Makanya batasnya di sini setengah a sampai minus setengah a sampai setengah a di situ. Nah, berarti kalau kita integralkan di sini masukkan, kita dapatkan nilainya adalah 1/6 A pangkat 4. Nah, dari sini kita punya nilai ini dua nilai kan. Ada yang terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X inersianya. Nah, di sini yang paling kecil itu adalah inersia terhadap sumbu Y. Nah, makanya yang kita hitung untuk nanti inersia dalam perhitungan gaya kritis atau beban kritis, itu dilihat dengan inersia yang paling kecil. Karena kalau misalkan inersianya paling kecil, dia itu kan paling rentan di situ. Artinya dengan membutuhkan inersia yang kecil saja, dia sudah bisa membengkokkan suatu member tersebut gitu kan. Di sini dimana kalau misalkan kita punya batang
baja di sini, katakanlah baja ya di sini. Nah, ketika dia ditekan di situ, itu kecenderungannya itu pasti akan membentuk melengkung terhadap sumbu Y-nya. Melengkung terhadap sumbu Y-nya ini. Artinya dia akan pasti melengkung ke depan dan belakang di sini gitu. Nah, ini kecenderungan melengkungnya di situ. Dia tidak akan melengkung ke atas ke bawah, tapi akan melengkungnya eh, bucklingnya atau menekuknya itu ke depan dan belakang di situ. Nah, untuk menghindari buckling itu tadi, makanya kita gunakan yang paling kecil. Karena kalau kita menghitung yang paling besar, yang paling kecil tidak dihitung kan nanti untuk beban kritis akan bahaya gitu ya. Jadi yang dihitung itu adalah inersi yang paling kecil nantinya. Makanya di sini yang yang dituliskan I dalam rumusnya itu nanti adalah inersia terhadap sumbu Y di situ. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke rumusnya di situ ya, kalau misalkan kita kembalikan lagi ke rumus di sini, nah berarti F kritisnya itu sebenarnya di sini adalah untuk V kuadrat IY per L kuadrat. Tapi itu untuk kasus kalau penampangnya itu adalah seperti tadi. Kalau misalkan ininya panjangnya A dan 2A di situ gitu kan. Ya kalau misalkan panjangnya membernya beda lagi, misalkan seperti ini gitu. Di sininya 2A, misalkan ininya A ya, berarti di sininya kemungkinan jadi X harusnya gitu kan. Pasti dia akan merendutnya ke atas dan ke bawah di situ dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini jadi harus dicek dulu inersianya apakah benar seperti itu atau tidak. Di situ nanti kan kalau dalam soal ujian kan kita tidak tahu ya apakah tidak seperti ini, bisa saja kita tulis saja di sini A, di sini misalkan 3A gitu kan. Atau misalkan di sininya A, di sininya setengah A atau sepertiga A, kan bisa saja gitu kan. Jadi harus dicek dulu inersianya yang mana yang paling kecil di situ. Apakah terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, setelah itu yang akan dimasukkan sebagai nilai inersianya. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalkan kita lihat di kasus yang sebelumnya, ini kan ada trust kemarin ya, di minggu lalu itu. Terus dari trust, satu sistem trust itu diberikan gaya sebanyak 2P per akar 2 di situ. Nah, maka jika batang tersebut terbuatnya dari baja ya, dengan modulus elastisitasnya 200 gigapascal, lambdanya adalah 2 meter, dan penampangnya itu A-nya itu adalah 5 cm. Berarti yang 2A-nya itu 10 cm ya. Nah, berapa P maksimumnya? Nah, ini kita bisa gunakan tadi inersianya kan yang digunakan adalah yang paling kecil kan. Yang paling kecil itu di sini 1/6 A pangkat 4 di situ. Karena ini kan di sini bentuknya sama seperti tadi kan. Tingginya kan 2A, terhadap sumbu X-nya A gitu kan. Berarti pasti yang digunakan terhadap sumbu Y gitu kan. Yang 1/6 A pangkat 4 tadi. Nah, setelah itu dimasukkan inersianya ternyata didapatkan nilai segini. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, tapi penentuannya itu di sini di mana? Mana yang paling riskan, batang yang mana yang paling riskan mendapatkan kemungkinan terjadinya buckling tadi, atau misalkan bisa rawan collapse-nya tadi. Ternyata di sini adalah yang paling riskan itu yang F3, batang nomor 3 yang ini ya. Ini bisa dicek di kemarin hasil perhitungan Cremona itu, di sini kan F3 itu paling kecil kan, F-nya itu paling kecil. Nah, ini yang menjadi titik bagian yang paling kritis di situ. Nah, kita dapatkan di sini kan minus setengah, minus 2,5 P akar 2. Ini sebagai yang dijadikan kita jadikan sebagai beban kritis. Nah, di sini F kritisnya. Nah, kemudian kita tinggal hitung di sini. E-nya kan diketahui 200 gigapascal. I-nya hasil perhitungan tadi ini. I-nya kan ini masuk sini. L-nya di sini sudah ada lambda 2M, 2M kan. Jadi kita bisa hitung di situ. Kita bisa dapatkan nilai P kan. Setelah nilai P-nya maksimumnya dapat, kalau misalkan kita ingin mendapatkan cari F kritisnya kan tinggal dihitung saja kan. Tadi F3-nya itu adalah ini kan, minus 2,5 P akar 2. Jadi nanti kita bisa dapatkan F-nya juga, F kritis secara keseluruhan atau nilai P-nya berapa di situ. Kalau ditanya nilai P maksimum ya nilai P sudah masuk gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat hitung F kritisnya ya ditotalkan semua lagi di situ kan. Bisa didapatkan. Nah, itu adalah untuk mencari beban kritis di situ. Nah, ini contoh kasus 2. Nanti untuk latihan silakan kalian kerjakan di sini. Nanti ini sebat latihan saja, nanti kita bahas kalau masih ada waktu ya nanti ya. Kita bahas, kalau tidak ada ya untuk sebagai bahan latihan nanti bisa untuk diskusi dengan teman-teman bagaimana hasilnya. Nah, ini silahkan dilihat nanti ya di slide ini ya, slide materi ajar di EduNext, bisa kalian download ya. Nah, ini untuk latihannya. Oke, mungkin ini saja untuk
materi yang beban kritis ini yang ini sudah selesai. Jadi kalian bisa latihan ini, selesaikan latihannya. Kemudian nanti juga di situ juga ada latihan juga di sini ini tidak ada ya. Nanti akan ada latihan juga sebagai tugas ya, sebagai tugas juga. Ini contoh untuk melakukan latihan lagi diagram Cremona ya, nanti membuat lagi Cremonanya. Nanti akan eh, dimasukkan di assignment di EduNext. Nah, itu untuk materi eh, trust ya yang minggu lalu. Sekarang saya akan lanjut dulu ke materi yang baru ya. Sebentar.